Saat saya berkunjung ke situs makam Leran, banyak pertanyaan yang muncul di kepala saya. Kenapa kok bangunan utama makam Leran bentuknya seperti candi, atau mungkin secara ekstrim bentuknya mirip seperti Ka'bah? Lalu dari masa apakah bangunan ini dibangun? Apa maksud dan fungsi dari bangunan ini? Bila bangunan ini merupakan bangunan pelindung makam, kok sampai dibangun semegah itu? Siapa sih sebenarnya tokoh yang dimakamkan di situ? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang muncul di kepala saya, yang sekarang saya coba pindahkan ke kepala sahabat arkeolog semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat arkeolog, jumpa lagi, apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia, amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan saya yang mencoba berbagi pengalaman, pemikiran, keingintahuan, dan perasaan yang terdalam melalui video-video vlog perjalanan saya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa kopinya diseruput dulu ya. Terima kasih. Dalam episode sebelumnya, saya sudah mengajak sahabat semua untuk mengenal situs makam Leran, atau yang lebih dikenal dengan nama situs makam Fatimah binti Maimun. Dalam episode kali ini kita akan coba menelusuri berbagai dugaan atau interpretasi sejarah tentang situs makam Leran ini. Semoga kita bisa menjawab berbagai pertanyaan yang muncul tentang situs makam Leran. Petunjuk pertama tentang sejarah makam Leran ini adalah dari inskripsi atau tulisan yang terdapat pada batu nisan yang dahulu ditemukan di dalam bangunan utama makam Leran. Inskripsi ini terdiri dari 6 baris yang pada tahun 1911 telah dibaca oleh Akang J.P. Mokwet, yang ini orangnya seorang peneliti asal Belanda, dan kemudian diterjemahkan oleh Bapak Muhammad Yamin, yang ini juga orangnya. Ia menuliskan sebagai berikut: atas nama Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah, tiap-tiap makhluk yang hidup di atas bumi ini adalah bersifat fana, tetapi wajah Tuhanmu yang bersemarak dan gemilang itu tetap kekal adanya. Inilah kuburan wanita yang menjadi korban syahid, bernama Fatimah binti Maimun, putra Hibatullah, yang berpulang pada hari Jumijat ketika 7 sudah berliwat bulan Rajab dan pada tahun 495, yang menjadi kemurahan Tuhan Allah yang Maha Tinggi bersama pula Rasulnya mulia. Dari tulisan pada nisan itu, maka beberapa ahli mendapatkan informasi kapan makam Leran ini dibuat. Akang J.P. Mokwet membacanya sebagai angka 495 Hijriah atau 1101 Masehi. Tetapi menurut Akang Paul Faise dari Prancis dan Bapak Muhammad Yamin, angka tahun ini dikoreksi sebagai tahun 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi. Dan angka tahun inilah yang paling banyak diterima. Oke, dari nisan itu berarti bangunan utama di situs makam Leran berasal dari abad ke-11 Masehi. Apakah cerita sejarahnya begitu saja? Oh, tentu tidak, Ferguso. Ini kurang menarik. Para peneliti kemudian mencoba menggali informasi lebih dalam lagi. Siapa itu Fatimah binti Maimun? Dari mana asalnya? Dan mengapa ia dimakamkan di Gresik? Dari nisan itu kita mendapatkan informasi tentang siapa yang dimakamkan di sana, yaitu seorang perempuan karena namanya Fatimah. Kalau laki-laki namanya mungkin Zainal. Bercanda ya mas bro. Jadi nama Fatimah bisa dipastikan adalah perempuan. Lengkapnya bernama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Sebentar, nama sebenarnya adalah Fatimah binti Maimun. Lalu sejak kapan ada tambahan nama Siti di depan nama Fatimah ya? Serius, beneran tanya. Ini walaupun sifatnya sederhana, tapi ini perlu dibetulkan. Oke, tentang nama ini nanti kita betulkan ya. Terkait dengan asal-usul dari manakah Fatimah binti Maimun itu berasal, ternyata masih menjadi perdebatan. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya bukti yang menjelaskan secara pasti. Bila ditinjau dari silsilah keluarga, karena adanya nama Maimun, ada yang berpendapat bahwa ia berasal dari Iran, karena ayahnya berasal dari negeri tersebut. Tapi dasar alasan ini kurang kuat. Sumber tertulis yang agak pasti mungkin termuat dalam naskah Babat Gresik, yang menyebutkan bahwa Fatimah binti Maimun berasal dari negeri Kedah. Tapi tentang Kedah ini juga masih menjadi perdebatan. Menurut Akang Raffles, yang ini orangnya, Kedah itu terletak di India. Sementara sarjana lain menyatakan Kedah harus dicari di Semenanjung Malaya. Wah, ternyata hingga kini masih banyak peneliti yang kebingungan nyari silsilah Mbak Fatimah ini. Kalau silsilah dari Teteh Neneng sih saya tahu. Dia rumahnya dekat lampu merah perempatan Ciamis, masuk gang dikit, rumahnya sebelah bakso Kang Asep. Ya ampun. Dr. N.A. Balok, yang ini orangnya,
berpendapat bahwa Fatimah binti Maimun bin Hibatullah adalah seorang putri dari dinasti Hibatullah dari Leran yang dapat ditemukan pada abad ke-10 Masehi. Tapi menurut Bapak Uka Chandra Sasmita, yang ini orangnya, beliau tidak setuju karena tidak ada kata sultanat sebelum namanya. Jadi menurut beliau, Mbak Fatimah ini hanyalah masyarakat dari golongan biasa, seperti saya. Bila Fatimah binti Maimun berasal dari masyarakat golongan biasa, lalu kenapa makamnya dibuatkan bangunan cungkup atau bangunan pelindung yang megah seperti itu? Pertanyaan ini muncul karena bila kita bandingkan misalnya dengan makam Maulana Malik Ibrahim yang merupakan seorang ulama dan juga sekaligus menjadi Syah Bandar pada masa Majapahit, tapi makamnya beliau tidak diberi bangunan pelindung seperti yang ada di makam Leran. Bukankah hal ini suatu hal yang aneh? Yang menarik adalah adanya kata syahid sebelum nama Fatimah, yang kemudian dapat diartikan meninggal karena di jalan Allah. Wah, menarik ini. Kira-kira kenapa penyebab meninggalnya? Apakah anak korban perang? Masih tentang mencari asal-usul dari Mbak Fatimah, peneliti lain mencoba melihat dari jenis tulisan yang digunakan pada nisan yang berjenis huruf kufi, yang berasal dari dataran Arab. Tapi pendapat ini dibantah karena huruf kufi lazim digunakan sebagai penulisan kaligrafi. Masih nggak jelas lagi. Oke, peneliti lain kemudian mencoba mencari perbandingan jenis tulisan ini dengan tulisan pada batu nisan kuno lainnya dan ditemukan adanya persamaan dengan tulisan pada batu nisan di Padrang, Thailand dan sebuah batu nisan di Mesir yang bertuliskan nama Fatimah binti Ishaq yang meninggal pada tahun 250 Hijriah atau 864 Masehi. Berdasarkan perbandingan adanya kesamaan gaya tulis kufi dan kesamaan ayat-ayat yang dicantumkan pada nisan-nisan lain di Jawa Timur dan Samudra Pasai, Akang JP Mosquet kemudian berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari Gujarat, India. Terkait dengan asal-usul, terdapat cerita masyarakat tentang Putri Dewi Retnoswari. Cerita tersebut garis besarnya begini. Siti Fatimah adalah putri dari Sultan Mahmud Mahdad Alam dari negeri Kedah, Malaka. Setelah Siti Fatimah pindah ke Jawa, beliau disebut dengan Putri Dewi Retnoswari. Pertama kali Siti Fatimah datang ke Indonesia dari negeri Kedah, Malaka, bersama ayahandanya yang bernama Sultan Mahmud, kira-kira pada zaman sebelum adanya Wali Songo, di Desa Leran, Gresik, Jawa Timur. Bersama dengan beliau adalah pamannya yang bernama Syahid Jafar. Tujuan mereka adalah untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dengan berdagang. Setelah berserang lama, ayah Siti Fatimah mempunyai gagasan baik untuk menjodohkan anaknya dengan seorang raja yang berkuasa di kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya. Cerita sebenarnya masih panjang, tapi di sini saya cuma mencuplik bagian yang menceritakan asal-usul dari Mbak Fatimah saja. Terdapat perbedaan informasi antara cerita rakyat dengan bukti arkeologis yang tertulis pada batu nisan, di mana setting cerita ini berada pada masa Majapahit dan nama ayah Mbak Fatimah bukanlah Maimun. Masih tentang asal-usul Mbak Fatimah, peneliti lain yaitu Kalus dan Guilot berpendapat cukup ekstrim. Mereka berpendapat bahwa nisan Mbak Fatimah tersebut diperkirakan secara kebetulan berada di sana setelah terbawa tanpa sengaja sebagai batu pemberat dan jangkar. Dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa nisan Fatimah binti Maimun tersebut diperkirakan tidak asli berasal dari sana. Argumen mereka ini didasarkan karena melihat nisan sejenis yang berasal dari abad ke-11 Masehi yang ada di daerah sekeliling Laut Kaspia di Asia Barat yang ternyata digunakan sebagai pemberat atau jangkar kapal oleh para pelaut. Menurut mereka, daerah Leran Gresik pada abad ke-11 hingga 14 Masehi merupakan daerah pelabuhan bagi perdagangan laut, sehingga karena itulah mengapa nisan Siti Fatimah bisa sampai di Leran. Belum selesai dengan perbedaan tafsir dari batu nisan Siti Fatimah binti Maimun, ada pendapat ahli lain yang mengkaitkan situs makam Leran Gresik dengan prasasti Leran yang berasal dari masa Majapahit. Tentang hal ini kita sudah bahas dalam episode sebelumnya dan ternyata kita mengetahui bahwa prasasti Leran itu ditemukan bukan di Desa Leran, Kabupaten Gresik, melainkan ditemukan di Desa Leran Kulon, Kabupaten Tuban. Pada akhirnya, cerita tentang sejarah situs makam Leran pun hingga kini masih sebatas informasi tersebut. Dan terkait asal-usul Mbak Fatimah tetap masih menjadi misteri. Gak mungkin juga kan kalau saya harus cari data di Despenduk Kabupaten Gresik. Sampai di sini saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihat situs makam Leran menggunakan pendekatan dan perspektif lain. Sekarang coba kita mengupas dari aspek arsitektur bangunan utama yang ada di situs makam Leran.
Bangunan utama ini memiliki denah persegi 4 dengan ukuran panjang 8,7 meter, lebar 6 meter, dan tinggi bangunan mencapai 8,5 meter. Secara sepintas, arsitektur bangunan utama ini memang memiliki kesamaan dengan gaya arsitektur bangunan dari masa Hindu-Buddha di Nusantara. Arsitektur bangunan Makamleran yang menyerupai bentuk rumah dengan atap tipe limasan ini ternyata hampir menyerupai bangunan Wringin Branjang yang ada di Blitar. Bangunan Wringin Branjang juga memiliki beberapa lubang ventilasi pada dindingnya. Bangunan Wringin Branjang berada di area situs gadungan yang terdiri atas beberapa teras. Bangunan Wringin Branjang terletak di teras ketiga, sedangkan beberapa bangunan lain berada di teras-teras selanjutnya. Di teras tertinggi terdapat sebuah altar tanpa bilik, dan di altar tersebut terdapat beberapa miniatur candi. Pada salah satu miniatur candi terdapat prasasti berisi angka tahun 1231 Saka atau 1309 Masehi atau abad ke-14 Masehi, yang berarti era Majapahit. Terkait dengan fungsi, dalam beberapa artikel bangunan Wringin Branjang diperkirakan bukan merupakan candi, namun sebagai bangunan tempat menyimpan alat-alat upacara. Selain memiliki kesamaan arsitektur dengan bangunan Makamleran, arah orientasi Candi Wringin Branjang juga menghadap ke selatan. Masih mencoba mencari perbandingan gaya arsitektur, walau agak jauh berbeda, tapi bangunan dengan bentuk denah persegi 4 ini kita temui juga dalam arsitektur yang berfungsi sebagai wihara dari abad ke-9 Masehi, seperti Candi Plaosan dan Candi Sari. Tapi kalau dibandingkan dengan dua candi ini sepertinya terlalu jauh berbeda ya. Jadi sejauh ini yang paling mirip dengan bangunan Makamleran adalah gaya bangunan dari Wringin Branjang. Kemiripan yang paling terlihat adalah dari bentuk atap yang berbentuk limasan. Kemiripan ini juga membawa pikiran liar saya menjadi teringat dengan gaya arsitektur tempat pertapaan yang ada di komplek percandian Gunung Kawi di Bali. Mirip bukan berarti sama ya. Dari sini bisa kita garis bawahi bahwa bentuk arsitektur bangunan semacam ini sebagai bagian dari tempat sakral telah ada sejak abad ke-11 Masehi hingga masa Majapahit, di mana bentuk arsitektur ini berbeda dengan arsitektur candi yang telah kita kenal pada umumnya. Terkait dengan arsitektur, dalam episode sebelumnya muncul pikiran liar saya yang melihat bahwa bangunan utama Makamleran ini kok mirip bangunan Ka'bah ya? Mirip bukan berarti sama ya? Mengapa saya berpikir demikian? Karena bila bangunan utama Makamleran ini memiliki latar belakang agama Islam, maka tentu bentuk gaya arsitekturnya sangat dimungkinkan akan meniru tren gaya arsitektur bangunan monumen Islam yang terkenal saat itu, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Lalu muncul pikiran lain, apakah mungkin bangunan utama Makamleran ini dibuat sekaligus diperuntukkan sebagai monumen dari titik pusat awal Islam di Jawa? Mengapa saya berpikir demikian? Karena bila kita melihat makam-makam dalam Islam di dataran Arab itu tidaklah dibuatkan monumen, seperti halnya pemakaman para sahabat Nabi Muhammad SAW di Baqi, Madinah. Nabi Muhammad SAW itu sendiri ketika wafat dimakamkan di dalam rumahnya, bukan di dalam sebuah monumen. Rumah, ini kata kuncinya. Bukan Ka'bah, tapi rumah. Ini jadi menjelaskan kenapa kemudian arsitektur bangunan Makamleran dibuat seperti arsitektur rumah. Dan bentuk rumah ini bukan seperti rumah di Arab yang berbentuk kotak dengan atap datar, melainkan bentuk rumah Nusantara pada saat itu yang beratap limasan, seperti yang kita lihat persamaannya di rumah pertapaan di komplek percandian Gunung Kawi di Bali atau bangunan Wringin Branjang di Blitar. Selain itu, terkait dengan pembuatan monumen bagi tokoh yang meninggal, di mana pada abad ke-11 Masehi, tradisi ini lebih dipengaruhi pengaruh India. Dalam tata cara Hindu-Buddha, para raja-raja ketika wafat akan didharmakan dalam sebuah monumen bangunan suci seperti candi. Walau tidak semua candi berfungsi sebagai monumen pendarmaan bagi para penguasa, namun membangun monumen bagi sang tokoh ketika ia wafat merupakan tata cara yang jamak pada saat itu. Di India, tradisi membuat monumen ini ternyata juga berlangsung pada kerajaan yang bercorak Islam. Misalnya monumen Taj Mahal yang dibangun oleh Shah Jahan dari Kekaisaran Mughal selama 17 tahun dari tahun 1631 sampai 1648 Masehi. Bangunan ini dibangun bagi istrinya tercinta yang dikenal dengan nama Mumtaz Mahal yang meninggal pada tahun 1630 Masehi. Di India sendiri bahkan terdapat beberapa monumen makam lain yang lebih tua, seperti situs makam Bara Gumbat yang dibangun pada abad ke-14 Masehi, dan juga ada situs makam Muhammad Shah Syahid yang dibangun abad 15 Masehi.
Di Indonesia sendiri, tradisi membangun monumen makam bergaya seperti arsitektur Hindu-Buddha juga ditemukan di Sulawesi, yaitu komplek makam Raja-Raja Talo yang dibangun abad 17 hingga 19 Masehi. Sampai sini sebuah titik terang pemahaman baru kemudian muncul. Mari kita susun. Sebelumnya, jangan lupa kopinya diseruput dulu ya. Gresik pada abad ke-11 Masehi merupakan salah satu titik penting pelabuhan di pantai utara Jawa yang disinggahi para pedagang yang menghubungkan pantai selatan Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Kemunculan pedagang muslim dalam jalur perdagangan laut di Nusantara diperkirakan dimulai pada abad ke-7 dan semakin berkembang pesat di abad ke-9 Masehi. Ditemukannya dua batu nisan di Campa dan Leran Gresik dari abad ke-11 Masehi menggambarkan adanya hubungan poros pelayaran Campa dan Jawa Timur yang mencapai puncaknya pada abad ke-14 dan 15 Masehi di masa Majapahit. Di makam Leran, Gresik, kita menemukan adanya nisan Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Temuan nisan ini tidaklah aneh karena seperti jejak-jejak makam Islam kuno yang lainnya, juga ditemukan nisan sebagai penanda tokoh yang dimakamkan. Yang membuat kita bertanya adalah adanya keberadaan bangunan utama pelindung makam yang dibangun sangat megah. Perlakuan ini tidak ditemukan pada semua makam Islam kuno. Apabila kita mengikuti pendapat Bapak Uka Chandra Sasmita yang menyatakan bahwa tokoh Fatimah yang dimakamkan merupakan masyarakat golongan biasa, lalu mengapa makamnya harus dibangun bangunan pelindung yang megah? Perlakuan seperti ini kita tidak temukan pada sebagian besar makam-makam Islam dari tokoh-tokoh penting seperti misalnya makam Maulana Malik Ibrahim dari abad ke-15 Masehi atau bahkan makam-makam di Samudra Pasai. Adanya bangunan utama di makam Leran ini tentu suatu hal yang aneh dan perlu kita telusuri lebih dalam. Tradisi untuk membangun monumen pada makam Islam ini kita tidak temukan pada awal-awal Islam di dataran Arab. Pada saat itu, tradisi membangun monumen bagi tokoh yang telah wafat lebih dikenal dalam kepercayaan Hindu-Buddha. Berbagai monumen bangunan suci kita temukan di tanah Jawa, yang sebagian diantaranya dibangun sebagai simbol rumah peristirahatan terakhir bagi tokoh yang didharmakan di sana. Namun ternyata, tradisi membangun monumen ini masih diterapkan juga pada kerajaan yang bercorak Islam di India. Monumen yang indah kemudian dibangun sebagai bangunan pelindung makam dari tokoh-tokoh yang dimakamkan di sana. Beberapa di antaranya seperti Taj Mahal yang memiliki cerita yang sangat menyentuh hati di balik pembangunan monumen tersebut. Kembali ke makam Leran, bila kita melihat arsitektur bangunan utama di situs makam Leran, bangunan ini memang terlihat dibangun khusus untuk melindungi keberadaan 5 makam yang ada di dalam bangunan. Bangunan ini dibangun tidak bersamaan dengan meninggalnya tokoh yang dimakamkan di sana, tapi beberapa tahun setelahnya. Bentuk arsitektur yang menyerupai rumah ini merupakan gambaran arsitektur yang sebenarnya telah dikenal di Nusantara seperti arsitektur pertapaan di Percandian Gunung Kawi dan Beringin Branjang. Di antara 5 makam yang ada di dalam bangunan utama, terlihat jelas adanya perlakuan khusus bagi makam Fatimah. Hal ini terlihat dari nisan makam Fatimah yang dibuat dan dipesan khusus, yang berbeda dengan nisan-nisan makam lainnya. Bahkan desain arsitektur bangunan utama itu sendiri terlihat jelas memang dibangun khusus bagi Fatimah. Buktinya adalah pintu masuk dibuat lurus langsung menuju makam Fatimah. Kalau dari depan kita lihat bahwa pintu masuk itu tidak simetris ya, jadi agak bergeser. Nah, ternyata pintu masuk yang ini langsung menuju ke jirat makam Fatimah binti Maimun. Ada bagian ini ya. Akhirnya kita mendapati bahwa lubang pintu masuk yang rendah itu letaknya menjadi tidak simetris dengan bangunan secara keseluruhan. Hal ini juga menjadi bukti bahwa bangunan ini dibangun setelah Fatimah dimakamkan, di mana bangunan kemudian dibuat khusus menyesuaikan dengan letak makam Fatimah di antara 5 makam lainnya. Nah, bila demikian, maka sekarang kita bisa mengabaikan pendapat ahli yang menduga bahwa batu nisan Fatimah ini bukan berasal dari sini. Kita juga bisa mengabaikan pendapat yang menduga bahwa bangunan utama ini adalah bangunan suci Hindu dari masa Majapahit. Justru hal lain yang menarik adalah mengapa ia membangun bangunan utama yang cukup megah bagi Fatimah. Pada abad ke-11 Masehi, kita bisa membayangkan bahwa membangun bangunan semegah ini tentu membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi ia perlu izin dari penguasa setempat. Butuh pengorbanan yang luar biasa. Jadi, bila ia bukanlah golongan penguasa, maka mungkin ia adalah saudagar yang kaya raya.
Apakah yang membangun bangunan ini adalah ayah dari Fatimah? Atau jangan-jangan ia merupakan suami dari Fatimah, seperti cerita di balik pembangunan makam Taj Mahal? Siapapun dia, ia telah menyampaikan pesan kepada kita semua saat ini. Ia menunjukkan kepada kita bahwa demi cinta, apapun akan kita lakukan. Fatimah adalah orang yang sangat ia cintai, dan bangunan utama makam Leran ini merupakan bukti tanda cinta suci yang abadi darinya, yang tak lekang dimakan zaman. Jadi mewek. Baik, itulah informasi yang berhasil coba kita gali dari situs Makam Leran. Semoga bermanfaat. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.